Polemik putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang dipimpin Hakim Tengku Oyong kembali mencuat. Hal ini salah satunya setelah Ketua Majelis Pertimbangan Partai P3 mengungkapkan kalau peluang pemilu digelar tahun 2024 masih 50-50. Halnya, kami di KPU ya, internal KPU sudah rapat membahas substansi dari putusan Pengadilan Jakarta Pusat ini. Dan kami menyatakan nanti kalau sudah kita terima salinan putusannya, kita akan mengajukan upaya hukum berikutnya, yaitu banding ke pengadilan tinggi. Majelis Hakim yang dipimpin Tengku Oyong memutuskan agar Komisi Pemilihan Umum KPU menunda tahapan pemilu 2024. Putusan hakim ini berdasarkan Partai Prima yang merasa dirugikan oleh KPU dalam proses verifikasi administrasi partai politik. Partai yang diketuai Agus Jabo itu dinyatakan tidak memenuhi syarat dan tak bisa mengikuti verifikasi faktual. Hal ini tentu saja ditanggapi serius oleh Hashim Asyari sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Atas putusan hakim pada Kamis 2 Maret 2023 yang mengabulkan seluruh gugatan perdata Partai Rakyat Adil Makmur Prima, KPU akan mengajukan banding. Apa hubungannya penundaan dengan saksi ahli, Pak? Proses persidangan. Kami ini prinsipal. Ya, kami ini prinsipal dalam persidangan, pihak prinsipal itu bisa sekaligus menjadi saksi, dan kebetulan yang bersidang di PN Jakarta tersebut adalah memang rekan-rekan yang menangani proses verifikasi administrasi partai politik. Seperti itu. Apa sih definisi saksi? Orang yang menyaksikan. Nah, kalau yang bersangkutan ikut bersidang, nah, sudah pasti apa yang disampaikan itu adalah sesuai dengan apa yang dilakukan. Namun salah satu petinggi Partai P3 Muhammad Romahur Muzi yang akrab disapa Romi memiliki pandangan lain. Menurut Romi, apa yang diputuskan oleh PN Jakarta Pusat adalah sesuatu yang sah karena telah diputuskan secara hukum dan dirinya menghormati apa yang telah diputuskan oleh hakim. Pertama, sebagai sebuah produk hukum, kita harus menghormati. Karena kita negara hukum. Tetapi bahwa kemudian ada pendapat-pendapat hukum yang mengatakan itu bukan kamar yang seharusnya memutuskan pelaksanaan undang-undang pemilu, juga kita hormati meskipun belum menjadi keputusan hukum. Yang sudah menjadi keputusan hukum kan PN Jakarta Pusat, itu pun belum inkrah karena masih ada tahapan banding, ada tahapan kasasi yang bisa 3-9 bulan lagi. Sementara itu, menurut pakar hukum tata negara Ferry Amsari, menurutnya tidak ada istilah penundaan pemilu. Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Putusan ini juga menentang konsep di Undang-Undang Pemilu bahwa tidak ada penundaan pemilu. Pemilu harus dilangsungkan 5 tahun sekali di waktu yang sudah ditentukan. Dan tidak dikenal istilah penundaan, yang dikenal adalah pemilu lanjutan dan pemilu susulan. Sehingga memang ini menimbulkan masalah yang serius. Namun, proses hukum terkait putusan PN Jakarta Pusat tersebut tentunya masih memiliki jalan panjang. Lantas, apakah mungkin keputusan menunda pemilu hingga Juli 2025 ini mungkin dieksekusi? Ataukah ada upaya lain yang perlu ditempuh agar pemilu 2024 tetap terlaksana sesuai jadwalnya, yakni 5 tahun sekali? Tim TV One mengabarkan. Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan P3 Muhammad Romahur Muzi tidak yakin pemilu akan digelar di tahun 2024. Menurutnya, penundaan pemilu masih terbuka, apalagi setelah adanya putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memerintahkan KPU untuk menunda proses tahapan pemilu. Ya, lalu apa dasar pemikiran tokoh politik P3 yang menilai pemilu bisa saja ditunda? Selain itu, apakah putusan PN Jakarta Pusat
bisa dieksekusi. Untuk membahasnya kita masih mencoba untuk menghubungi Ketua Majelis Pertimbangan P3, Romahur Muzi, tapi sudah ada di studio dari pakar hukum tata negara, kemudian Margarito Kamis, dan juga kami sudah bergabung bersama dengan Muhammad Afifuddin, Komisioner KPU, dan juga sudah ada mantan Hakim Agung, Prof. Gayus Lumbun. Selamat petang Bapak-Bapak. Selamat sore. Ya, selamat sore. Saya ingin ke Prof. Gayus terlebih dahulu. Prof. Gayus, apakah putusan ini bisa langsung dieksekusi? Tentu kalau bicara kepada eksekusi, ada waktunya, yaitu setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang bersifat tetap. Namun putusan ini sah menurut pandangan saya karena telah dilalui secara prosedur teknis yuridis yang telah dipenuhi. Kalaupun ada amar yang dianggap tidak tepat, itu tetap sah sebelum ada pembatalan pada jenjang berikutnya. Jadi sebenarnya tidak ada yang perlu diramaikan ini menurut saya, karena apa yang dilakukan ini sudah tepat, yaitu rezim hukum perdata. Nah, kalau kita bicara apakah ada penundaan apa tidak, itu rezim hukum pemilu, ya itu rezim pada Undang-Undang 22 tahun 2007, yaitu mengenai bagaimana undang-undang tentang pemilu. Jadi itu memang ada di sana disebutkan beberapa hal yang tidak masuk pada wilayah rezim hukum yang lain. Jadi bagi saya ini memang sudah sah tapi belum bisa dilakukan eksekusinya, artinya memerintahkan KPU langsung untuk dilakukan. Walaupun ada, saya baca di amar itu with forbar by forat. Kalimat ini menunjukkan ini dapat dilakukan serta-merta. Namun tentu secara proses tidak bisa serta-merta begitu karena masih ada jenjang-jenjang peradilan di atasnya. Baik, Prof. Gayus. Saat ini juga sudah bergabung bersama kita ada Ketua Majelis Pertimbangan P3, Bang Romahur Muzi. Bang Romi, kami ingin tahu mengapa Anda yakin peluang pemilu ditunda 50-50 dibandingkan peluang pemilu tepat waktu, Bang Romi? Ya, begini ya. Kan kita melihat putusan PN Pusat ini bukan tanpa sebab. Ya, putusan PN ini adalah sebuah putusan yang secara hukum tadi sudah dikatakan oleh Prof. Gayus sebagai sebuah kenyataan hukum. Dan karena ini negara hukum tentu kita harus menghormati itu. Yang kedua, bahwa putusan ini kan belum inkrah. Kalau kita menunggu proses banding mungkin 3 bulan kalau kita menggunakan SE Mahkamah Agung. Kemudian kita juga masih berhadapan lagi dengan kasasi yang akan membutuhkan waktu kurang lebih barangkali akan 9 bulan dari sekarang. Sehingga memang peluang ketidakstabilan tentang penyelenggaraan pemilu kita itu masih akan terjadi. Kalau kemudian seperti dikatakan oleh Menko Polhukam bahwa beliau atas nama pemerintah dan juga Pak Jokowi sudah menegaskan agar KPU melakukan banding, terus kemudian mengatakan abaikan saja. Nah, ini kan sebuah produk hukum. Apakah bisa kemudian eksekutif mengabaikan begitu saja putusan yudikatif? Ketika terjadi sengketa lembaga negara, maka akan ada perbedaan antara eksekutif dan legislatif, dan sengketa lembaga negara itu wadahnya di dalam Undang-Undang Dasar adalah Mahkamah Konstitusi. Dan Mahkamah Konstitusi berarti harus melakukan persidangan untuk memutuskan bagaimana ini terkait dengan perbedaan antara eksekutif dan yudikatif ini. Dan kalau itu terjadi, maka ya kita belum tahu putusan Mahkamah Konstitusi itu apa. Maka saya katakan ya peluang yang paling rasional hari ini ya 50-50. Mas Romi, artinya apa saja hal yang memungkinkan pemilu ini bisa ditunda menurut Anda? Yang membuat pemilu bisa ditunda ya pasti kan kalau kita berbicara tentang kebutuhan hari ini, apa yang sudah disiapkan oleh DPR dan pemerintah sudah sangat memadai untuk menuju 2022. Baik tahapannya, anggaran hari ini keputusan itu yang apapun kita harus hormati. Kemudian yang kedua tentu kita perlu bertanya masyarakat tentang pelaksanaan pemilu esok. Yang paling krusial tentu kita berbicara tentang kecukupan anggaran, dan yang kedua tentang kesiapan partai-partai politik menuju pemilu yang akan datang. Kita tahu persis bahwa hari ini di Mahkamah Konstitusi masih disidangkan gugatan tentang sistem pemilu kita. Apakah akan proporsional terbuka atau tertutup. Tanggal 1 sampai 14 Mei sudah memasuki tahapan pendaftaran daftar caleg sementara.
Dan kalau kemudian putusan Mahkamah Konstitusi dilakukan perubahan menjadi sistem proporsional tertutup itu dalam posisi partai-partai politik sudah mendaftarkan bakal calon anggota legislatifnya, kegaduhan pasti terjadi. Karena setiap partai itu harus menyiapkan kurang lebih 13.000 bakal calon anggota legislatif di seluruh Indonesia. Bisa dibayangkan 18 partai politik kali 13.000 dan kesemuanya kemudian menjadi bertanya-tanya ini bagaimana nasib kami. Karena kemarin kan proporsional terbuka kita sudah fight satu sama lain, kita siap. Tapi kalau tertutup praktis kan nomor satu saja yang diuntungkan dengan sistem proporsional itu tertutup. Nah ini tentu partai-partai akan mengalami kegaduhan. Nah hal-hal seperti ini yang kemudian membuat saya sampaikan potensi itu masih 50-50. Kalau kita berbicara tentang siapa yang paling diuntungkan, saya hanya mengutip apa yang disampaikan oleh Pak Lili Romli dari BRIN yang menyampaikan bahwa yang paling diuntungkan siapa sih kalau pemilu ditunda? Ada dua yang paling diuntungkan. Pertama adalah anggota-anggota DPR incumbent di seluruh Indonesia, ada 13.000 orang, baik itu kabupaten, provinsi maupun pusat. Kenapa saya katakan diuntungkan? Karena masa jabatan mereka diperpanjang. Jadi kalau survei digelar atau dimintakan persetujuan rakyat kepada anggota DPRD kita di seluruh Indonesia, hampir yakin saya tidak ada istilah koalisi atau oposisi. Semuanya pasti setuju diperpanjang, karena apa yang semula mereka duduki hanya selama 5 tahun, mendadak kemudian menjadi lebih lama lagi tanpa harus pemilu. Atau karena pemilunya ditunda, kemudian konsekuensinya mereka harus perpanjang. Yang kedua, ya kalau secara berseloroh, karena kebetulan pagi tadi saya didatangi petugas dari KPUD Jakarta Timur, kemudian Bawaslu Jakarta Timur untuk melakukan coklit ya, pencocokan penelitian. Ya mereka berseloroh juga mengatakan ya penyelenggara juga diuntungkan karena jabatan mereka juga diperpanjang, begitu. Mas Romi, tapi banyak pihak yang menentang dan menganggap putusan PN Pusat ini bertentangan dengan undang-undang karena pemilu setiap 5 tahun sekali adalah perintah konstitusi, Mas Romi. Betul, bahwa Undang-Undang Dasar kita mengatakan demikian. Tetapi rekan-rekan juga perlu mungkin mengangkat apa yang sudah disampaikan dalam disertasi Ketua MPR kita, Pak Bambang Susatyo, bahwa di disertasi beliau, kalau saya tidak salah menangkapnya, yang diujikan dan lulus, mengantarkan beliau sebagai doktor ilmu hukum di Unpad, ya, Pajajaran University bulan lalu, itu dikatakan bahwa dalam kondisi-kondisi tertentu dimungkinkan perubahan waktu pelaksanaan pemilu itu menggunakan TAP MPR kalau memang itu dibutuhkan. Karena begini, ada satu kondisi-kondisi yang sebenarnya sudah diangkat oleh beberapa pakar tata negara kita. Misalnya, ketika kemudian calon itu tunggal di pencalonan presiden besok, kemudian dia harus berhadapan dengan kotak kosong. Seandainya kemudian rakyat mayoritas memilih kotak kosong, apa yang akan terjadi dengan kepresidenan kita ke depan? Nah ini kan hal-hal yang sebenarnya belum diakomodir dalam Undang-Undang Dasar yang juga kemudian membutuhkan pemikiran para anggota MPR RI apakah memang perlu amandemen Undang-Undang Dasar terkait dengan kemungkinan-kemungkinan ini terjadi. Karena ini kan sebuah keniscayaan demokrasi. Toh kita sudah pernah mengalami paling tidak di 19 kabupaten kota di 2018 yang lalu di pilkada, di 2020 yang lalu pilkada terakhir itu calon tunggal berhadapan dengan kotak kosong. Dan kita juga menghadapi kenyataan bahwa di Kota Makassar yang menang ketika berhadapan dengan calon tunggal adalah kotak kosong. Tetapi kalau untuk pilkada nggak ada masalah, karena ada institusi di atasnya, dalam hal ini adalah gubernur yang bisa mengambil alih dengan menunjuk PLT. Kalau presiden, siapa yang mau mengambil alih? Ini kan hal-hal yang secara konstitusional masih menjadi pekerjaan rumah kita dan itu merupakan kekosongan hukum. Saya sekali lagi bukan seorang pakar hukum, tentu ini menjadi pekerjaan rumah para ahli-ahli hukum tata negara kita, tetapi secara formil menjadi tanggung jawab dari Majelis Permusyawaratan Rakyat. Baik, saya langsung ke Bang Margarito. Bang Margarito, apa yang disampaikan dasar hukum dari Mas Romi yang sampaikan itu artinya itu benar bisa dilakukan atau ada celah yang mengakibatkan tidak bisa dilakukan? Tapi dijawabnya nanti Bang, habis jeda, Kabar Petang segera kembali.